Di video ini saya akan membahas tentang situasi Jepang terkini di tengah pandemi COVID-19. Di video sebelumnya, saya telah membuat video tentang bagaimana situasi terkini Jepang bersama YouTube channel Hygangs. Linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah ini. Hari ini adalah 5 Mei 2020. Pada 16 April, Jepang telah mengumumkan state of emergency skala nasional. Beberapa prefektur telah mengumumkan terlebih dahulu seperti kota Tokyo, Osaka, dan kota-kota besar lainnya. Keadaan ini terus berlanjut sampai 6 Mei 2020. Dan seperti yang saya dengar berita kemarin, state of emergency ini diperpanjang sampai akhir Mei, yaitu 31 Mei 2020. Untuk saat ini, total kasus di Jepang telah mencapai 10.000 kasus. Kasus coronavirus di Jepang berkembang sangat pesat setelah berakhirnya liburan musim semi di akhir bulan Maret lalu. Setelah itu terjadi penambahan berkali-kali lipat. Bisa teman-teman lihat di grafik samping ini, terjadi lonjakan yang sangat tinggi di akhir bulan Maret. Lonjakan ini diduga karena banyaknya warga Jepang yang baru pulang traveling dari luar negeri dan secara tidak sengaja bertindak sebagai carrier virus ini. Bagi yang belum tahu, bulan Maret di Jepang itu merupakan liburan musim semi, waktu yang dinantikan oleh para mahasiswa untuk melancong ke luar negeri merayakan graduation trip-nya. Destinasi tujuan favorit biasanya USA dan negara-negara di Eropa. Waktu ini juga merupakan momen bagi keluarga untuk mengajak anak-anaknya liburan dari kegiatan sekolah. Nah, untuk prefektur Gifu sendiri telah mengumumkan state of emergency pada 10 April lalu. Dan seperti kota-kota lainnya, di prefektur Gifu, total kasus berkembang pesat semenjak akhir Maret lalu. Untuk saat ini telah mencapai 149 kasus dengan rincian 65 orang telah dinyatakan sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kejadian ini tentunya mengakibatkan sekolah dan kampus ditutup. Jalanan terlihat sepi, beberapa restoran dan mal masih buka, namun jam operasionalnya dikurangi. Dan terlihat tidak banyaknya pengunjung yang datang. Pemerintah Jepang sangat merekomendasikan usaha restoran dan bisnis lainnya untuk ditutup selama state of emergency ini. Namun, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk menutup secara paksa, hanya sekedar merekomendasikan. Tapi jika dilihat, banyak warga Jepang yang menutup bisnis mereka demi mematuhi anjuran pemerintah ini. Untuk kampus saya sendiri telah dilakukan shutdown dari 6 April lalu, yang awalnya hanya direncanakan dalam waktu 2 minggu sampai tanggal 19 April 2020. Namun dengan melihat semakin bertambahnya kasus di kota ini, shutdown ini diperpanjang sampai awal Mei, yaitu 6 Mei 2020. Mahasiswa dilarang untuk pergi ke kampus dan dianjurkan melakukan kegiatan di rumah saja atau work from home. Namun jika kamu butuh atau harus pergi ke lab atau kampus untuk melakukan riset atau penelitian, kamu diperbolehkan dengan catatan telah mendapat persetujuan dari supervisor atau profesor kamu. Untuk kegiatan di luar kampus, saya sendiri juga terpaksa berhenti kerja part-time job selama 3 minggu dari 10 April sampai 6 Mei 2020. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kondisi finansial saya. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok tercukupi di sini. Sayur-sayuran, daging, buah-buahan, stoknya masih tersedia. Hanya untuk toilet paper dan tisu pada awal pandemi sempat krisis, namun seminggu setelahnya telah di-restock kembali. Jadi tidak ada lagi panic buying. Hanya saja untuk kebutuhan masker sampai saat ini masih krisis. Kalaupun ada sangat terbatas dan hanya diperbolehkan setiap orang membeli satu. Untuk di convenience store dan supermarket, di tempat kasir adanya pemisah plastik antara pembeli untuk mencegah penyebaran. Dan juga di set jarak antri antar pembeli guna social distancing. Dan juga setiap supermarket disediakan hand sanitizer di pintu masuk. Berhubung bulan ini adalah bulan Ramadan, di Jepang sendiri, untuk kegiatan beribadah di masjid sudah tidak diperbolehkan lagi. Masyarakat muslim dianjurkan untuk beribadah di rumah saja. Untuk sholat Jumat juga dilakukan di rumah saja. Ramadan tahun ini tentu saja sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana setiap hari diadakan iftar di masjid dan sholat tarawih berjamaah. Namun hal ini demi kebaikan kita bersama tentunya, dan juga kita harus mematuhi anjuran ini demi kebaikan umat muslim tersendiri. Bayangkan kalau kita tetap bersikeras untuk beribadah di masjid, dan ada salah satu jemaah positif corona, dan menularkan ke jemaah lain. Hal ini tentu saja bakal membuat citra Islam semakin buruk. Dan dalam 4 hari ini, kabar baiknya di prefektur Gifu tidak ada penambahan kasus
COVID-19, yang artinya situasi di sini sudah cukup membaik. Secara keseluruhan per hari ini, situasi Jepang sudah cukup membaik jika kita lihat tren seperti grafik di samping ini. Tapi kasus di Tokyo itu masih sangat banyak. Saya berharap semoga saja keadaan ini cepat membaik dan semua orang bisa melakukan aktivitas seperti semula. Dan kabar baik lainnya, pemerintah Jepang bakal memberikan bantuan ke seluruh warganya berupa BLT atau bantuan langsung tunai sebesar 100.000 yen atau sebesar 14 juta rupiah. Uang ini merupakan bantuan dari pemerintah terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Bantuan ini bukan hanya untuk warga negara Jepang saja, tetapi juga untuk warga negara asing yang terdaftar di buku induk penduduk dan memiliki izin tinggal lebih dari 3 bulan terhitung dari 27 April 2020. Pemerintah kota tempat Anda terdaftar akan mengirimkan formulir pendaftaran ke masing-masing rumah. Kepala keluarga harus mengisi data diri, kemudian mengirimkan kembali formulir tersebut beserta fotokopi kartu identitas dan informasi rekening bank. Bantuan tersebut akan ditransfer ke rekening yang terdaftar. Jika Anda memiliki My Number Card, Anda dapat mengisi formulir ini secara online. Pendaftaran ini akan diterima selama periode 3 bulan. Pendaftaran ini paling cepat bakal dimulai pada bulan Mei ini. Berita ini merupakan kabar gembira bagi sebagian mahasiswa di sini yang mengandalkan kerja part-time untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan untuk KBRI Jepang, menurut saya juga cukup tanggap terhadap warga negara Indonesia di sini. Hal ini terbukti dengan KBRI Jepang telah mengirimkan bantuan berupa kebutuhan pokok kepada mahasiswa di sini. Jadi KBRI bekerja sama dengan masing-masing PPI Komsat untuk mendata mahasiswa yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi ini. Dan sebulan setelah itu, bantuan tersebut telah diterima melalui pengiriman pos. Bantuannya itu berupa beras, mie instan, dan kurma. Oke, begitulah pengalaman dan cerita saya tentang coronavirus di Jepang. Silakan teman-teman komen jika kamu setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Dan let me know bagaimana situasi terkini di daerah teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Please stay home and be safe. Bye-bye.